Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Elvi Zahlia dengan NIM 1906216, mahasiswi Universitas Malikus Saleh, program studi psikologi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester saya, yaitu menjelaskan tentang salah satu tokoh teori kepribadian. Adapun tokoh yang saya pilih adalah Alfred Adler. Nah, bagaimana kehidupan Alfred Adler? Berikut ini adalah pemaparan tentang Alfred Adler. Nah, jadi Alfred Adler ini merupakan seorang psikolog dan fisikawan yang mengembangkan teori psikologi individual. Adler menyatakan bahwa ada daya motivasi yang mempengaruhi semua bentuk perilaku dan pengalaman manusia. Daya motivasi tersebut disebut dorongan ke arah kesempurnaan. Baik, jadi Alfred Adler lahir pada tanggal 7 Februari tahun 1870 di Wina, Austria. Ibu Adler merupakan ibu rumah tangga yang mengurus 7 orang anak, sedangkan ayahnya merupakan pedagang gandum kelas menengah di Hungaria. Semasa kecil, Adler merupakan anak yang mengalami sakit-sakitan dan lemah. Adler merupakan anak kedua dari 7 bersaudara. Pada usia 5 tahun, Adler hampir meninggal karena penyakit yang dideritanya. Adapun penyakit yang dideritanya adalah penyakit radang paru-paru yang diakibatkan karena ia kedinginan setelah bermain seluncur es. Nah, karena penyakit yang diderita Adler inilah yang membuat kondisi kesehatan Adler yang sangat buruk berbeda jauh dengan kondisi kakak Adler yang sehat. Pada tahun 1909, Adler beralih keyakinan dari Yahudi ke Protestan. Pada saat Adler berumur 4 tahun, adiknya Rudolf meninggal tepat di samping Adler tidur. Ini yang membuat dia merasakan bahwa pengalamannya dan pengalaman adiknya itu hampir sama. Oleh karena itu, Adler memutuskan bahwa tujuan hidupnya adalah menaklukkan kematian dan memutuskan bahwa ia menjadi dokter. Adler mengambil spesialis mata. Setelah ia selesai dengan studinya di Universitas Wina, Adler memulai karirnya sebagai dokter spesialis mata. Namun, ia beralih ke dokter umum. Nah, jadi perkenalan Adler dan Freud itu bermula dari undangan Freud terhadap dirinya dan 3 dokter lainnya di Wina untuk menghadiri pertemuan di rumah Sigmund Freud. Bahkan, Adler juga pernah menemani Freud ke Amerika. Nah, pertemuan yang dihadiri Adler ini dinamakan dengan Vienna Psychological Society. Nah, walaupun Adler merupakan anggota kelompok dari Sigmund Freud, namun Adler tidak sepemahaman dengan Sigmund Freud karena Freud lebih menekankan teorinya pada masalah seksualitas masa kanak-kanak yang diajukan sebagai dasar dari motivasi tingkah laku. Sedangkan menurut Adler, superioritaslah yang cocok dengan motivasi dari tingkah laku. Pada awalnya, Adler merupakan pemimpin dari Vienna Psychoanalytic Society atau Vienna Psychological Society. Akan tetapi karena ketidakcocokan tadi, inilah yang membuat Adler akhirnya keluar dan mundur dari jabatannya sebagai pemimpin. Perjalanan Adler tidak hanya sampai di situ. Ini masih berlanjut. Setelah keluar dari komunitasnya, Adler mendirikan komunitas sendiri yang dinamakan dengan Society Individual Psychology atau psikologi individual. Nah, dari teori ini ada beberapa rincian pokok yang terkandung dalam teori Alfred Adler, yaitu yang pertama itu ada perjuangan untuk sukses atau menjadi superior dengan cara berusaha. Yang kedua ada persepsi subjektif, yaitu mengatasi masalah inferior dengan berjuang. Yang ketiga kesatuan, yaitu kepribadian menyatu dan memiliki konsistensi diri pada satu tujuan. Selanjutnya ada minat sosial, yaitu perasaan menjadi satu dengan umat manusia. Lalu ada gaya hidup, yaitu struktur dari kepribadian konsisten yang menyatu menjadi gaya hidup. Selanjutnya, ada kekuatan kreatif self yang merupakan gaya hidup dibentuk oleh daya kreatif dari si individu tersebut. Selanjutnya ada perkembangan abnormal, yaitu orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan diri. Itulah beberapa konsep dari teori Alfred Adler. Nah, Alfred Adler juga meyakini bahwa
Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak mampu menyesuaikan dirinya. Yang pertama, yaitu kelemahan fisik yang berlebihan. Yang kedua, gaya hidup manja. Yang ketiga, gaya hidup terabaikan. Serta yang terakhir, kecenderungan untuk melindungi. Nah, jadi ada 3 bentuk dalam melindungi diri, yaitu yang pertama, membuat alasan, kedua, agresi, ketiga, menarik diri atau membuat jarak. Selanjutnya, ada beberapa aplikasi atau penerapan dari teori psikologi individual Alfred Adler, yaitu yang pertama itu ada konstelasi keluarga yang mencakup urutan kelahiran, gender dari saudara kandung, dan rentang usia. Jadi, menurut Adler, anak sulung memiliki perasaan berkuasa, superioritas yang kuat, kecemasan yang tinggi, dan cenderung overprotective. Anak kedua memulai hidup dalam situasi yang lebih baik untuk membentuk kerjasama dan minat sosial. Anak bungsu memiliki resiko menjadi anak yang bermasalah, perasaan inferior yang kuat, dan kurang mandiri. Namun mereka memiliki kelebihan, yaitu motivasi. Yang terakhir itu ada anak tunggal. Anak tunggal memiliki kecenderungan bersaing dengan orang tuanya, membentuk rasa superioritas yang tinggi, memiliki konsep diri yang besar, kurang memiliki sikap kerjasama, minat sosial, dan bersikap parasit terhadap orang lain agar orang lain memanjakan dan melindungi mereka. Yang kedua itu ada ingatan masa kecil. Misalnya ingatan Adler pada saat kecil, ia memiliki kepribadian yang lemah atau ia merupakan seseorang yang lemah sedangkan kakaknya merupakan seorang yang sehat. Ingatan ini menunjukkan bahwa dirinya itu lemah. Namun di sisi lain ingatan itu menyadari dirinya bahwasannya dia itu mampu bersaing dengan musuh mematikannya, yaitu penyakitnya. Yang ketiga itu ada mimpi. Yang keempat ada psikoterapi. Psikoterapi menumbuhkan rasa berani, memperkecil perasaan inferior dan minat sosial yang tak berkembang. Dari tadi kan kita membahas tentang inferior. Apakah pengertian dari perasaan inferior? Perasaan inferior itu merupakan perasaan yang menganggap bahwa dirinya itu lemah atau kecil, seperti itu. Selanjutnya itu kita lanjut ke dalam biografi Alfred Adler selanjutnya, yaitu pada saat hidup Alfred Adler menikah pada tahun 1898 dengan seorang wanita bernama Raisa, dan dalam pernikahan tersebut mereka memiliki 5 orang anak. Alfred Adler meninggal pada tahun 1937 di Skotlandia akibat serangan jantung pada saat ia sedang berkeliling sebagai penceramah dari teori individualnya. Jenazah ini dikremasi akan tetapi menghilang. Akhirnya abu jenazah baru ditemukan pada tahun 2007 dan dikembalikan ke kota kelahirannya di Wina. Baiklah, cukup sekian pemaparan atau penjelasan saya mengenai teori kepribadian Alfred Adler serta dengan biodata dan biografinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.